Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari Prodi Manajemen kelas 223D. Di sini saya akan meresum materi analisis dan rancang bangun pekerjaan. Definisi analisis pekerjaan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan tugas-tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Tujuan utama dari analisis pekerjaan adalah untuk menyediakan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan seperti menyusun deskripsi pekerjaan, menentukan kriteria seleksi, pengembangan program pelatihan, dan perencanaan karir. Tujuan analisis pekerjaan yang pertama, evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Yang kedua, kaji kembali kemungkinan dan ada persyaratan kerja yang usang. Yang ketiga, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang keempat, rancang kebutuhan SDM masa depan. Dan yang kelima, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Teknik dalam analisis pekerjaan yaitu pengamatan, di mana teknik analisis pekerjaan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pekerja saat menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, wawancara, teknik yang melibatkan percakapan langsung antara analis pekerjaan dan pekerja yang sedang dianalisis. Yang ketiga, pandangan pejabat, atasan, dan karyawan senior. Dan yang keempat, daftar pertanyaan. Yang kelima, catatan harian pekerjaan. Dan yang keenam, teknik kombinasi. Aplikasi analisis pekerjaan yang pertama, merumuskan uraian pekerjaan. Yang kedua, menetapkan standar prestasi kerja. Yang ketiga, merumuskan spesifikasi pekerjaan. Yang keempat, memperkecil kemungkinan gap antar keinginan karyawan dengan perusahaan. Dan yang kelima, membuat sistem informasi SDM. Analisis pekerjaan sangat penting dalam kegiatan organisasi termasuk yang rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, kompensasi, dan perencanaan strategis. Hubungan analisis pekerjaan dengan SDM yaitu untuk diperlukan perencanaan SDM, syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi tertentu suatu pekerjaan, memilih tugas dan struktur pekerjaan, taksiran potensi meliputi kegiatan memperkirakan kemampuan dan potensi yang dimiliki karyawan terhadap satu jenis pekerjaan, dan penilaian tugas merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap prestasi pekerja terhadap pekerja. Manfaat analisis pekerjaan adalah analisis penyusunan pegawai desain organisasi, telaah dan perencanaan kinerja pegawai sukses manajemen, pelatihan dan pengembangan jalur karir, dan kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Metode baru analisis pekerjaan yaitu pendekatan peristiwa genting, skala penilaian tingkah laku, ukuran dari kedudukan pengelolaan, analisis posisi daftar pertanyaan, dan the day system. Rancang bangun pekerjaan yaitu merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan terkait dengan upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan dan kinerja karyawan. Kerangka rancang bangun input-output merupakan suatu pekerjaan mencerminkan elemen organisasi, lingkungan, dan tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan yaitu faktor operasional, di mana tujuan dan strategi organisasi, struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan rantai komando. Kedua, faktor-faktor lingkungan, yaitu faktor pasar, aspek hukum dan peraturan, faktor sosial budaya, dan yang terakhir faktor keperilakuan, keterampilan dan kemampuan individu, preferensi dan kebutuhan individu, dan motivasi dan kepuasan pekerja. Teknik rancang ulang pekerjaan, di mana dimaksudkan agar karyawan tidak mengalami kebosanan jika pekerjaan berlangsung lama dapat berakibat negatif terhadap kehidupan karyawan seperti apatisme, tidak peduli, motivasi rendah, keluhan, bahkan keinginan berhenti kerja. Selanjutnya, peran SDM dalam merancang pekerjaan, yaitu hubungan yang sangat dinamis, jadi masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas tidak hanya bersumber dari majikan atau perusahaan ke karyawan, tapi juga ada hak-hak. Itulah hasil resum yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.